Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita berharap selamat fid dunya wal akhirah, tentunya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Anfal ini ayat 25 mengingatkan kepada kita tentang pekerjaan hati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnah. Hindarilah oleh kalian tentang fitnah. Fitnah ini kalau di dalam hadis Nabi masuk ke dalam lingkup ranah hasud. Karena hasud, iri, dengki, ujub, takabur dan fitnah itulah yang menyebabkan rusaknya hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi secara sosial dalam hidup dan kehidupan ini terjadi berbagai bencana dan musibah. Itu sudah diukirkan Allah di dalam suratul Fatihah ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Coba cermati, itu semuanya jumlah ismiyah, punya makna istimrar, terjadi terus menerus sejak adanya khalifah pertama Al-Jan, khalifah kedua Azazil, khalifah ketiga Nabi Allah Adam alaihi salam. Terjadi terus menerus, itu namanya istimrar. Karena itu Allah menyampaikan suratul Fatihah ayat pertama sampai dengan keempat itu semuanya menggunakan jumlah ismiyah, kalimat nominal. Dari ayat ke-5 sampai ke-7 dalam suratul Fatihah itu, di situ terkandung fiil, kata kerja. Kata kerja berarti berdoa juga bekerja. Maka terjadinya tajaddud. Maknanya tajaddud artinya selalu berubah. Jadi dalam kehidupan kita bekerja pasti berubah. Dalam berdoa dari saat ke saat pasti berubah sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan kita. Tetapi sayangnya
itu semuanya dikotori oleh kita sendiri. Makanya kata Allah, wattaqu fitnah, hindari itu fitnah. Dalam sabda Rasulullah, ayat ini ditafsirkan oleh hadis, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun naril hadaba. Hindari oleh kalian perbuatan hasud dan turunannya. Hasud dan turunannya termasuk di dalamnya iri, dengki, fitnah. Fa innal hasada, sesungguhnya hasud dan turunannya itu yakulul hasanat, menghilangkan semua kebajikan, menghilangkan nilai-nilai ibadah kita. Kama ta'kulun naril hataba, bagaikan api memakan kayu bakar, secara perlahan habis termakan oleh api. Jadi fitnah ini pekerjaan hati yang dibisikkan oleh iblis. Yang nampak adalah syaitan. Jadi sesaat kita jadi malaikat, sesaat kita jadi iblis, sesaat kita jadi syaitan, sesaat kita menghadirkan Allah. Karena Allah ada di dalam diri kita, malaikat ada dalam diri kita. Jangan mencari Allah dan malaikat di luar diri, bahaya. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mencari maula, mencari Allah, mencari malaikat di luar dirinya, termasuk mencari iblis dan syaitan di luar dirinya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang itu sesat yang sangat jauh. Bagaimana caranya supaya kita tidak jadi iblis, tidak jadi syaitan? Maka kita harus mendidik hati. Padahal di dalam lingkup syariah sudah diajarkan oleh para alim ulama, cuman tidak diperjelas untuk apa. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengingatkan supaya kita tidak melakukan fitnah memfitnah, zalim menzolimi, khianat mengkhianati, seperti yang terjadi di bagian belahan negara Republik Indonesia sekarang di Sumatera ini. Itu bukan takdir, tapi itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Bagaimana kalau rajanya yang melakukan kezaliman? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang nampak kehancuran, fitnah, hasud, iri dan dengki di dalam dunia ini, di darat maupun di lautan, terjadi banjir dan lain sebagainya, bima kasab, tersebab kasab tangan manusia. Lalu kita menyalahkan Allah, oh ini sudah takdir. Siapa bilang? Allah sudah kasih tahu dalam suratul Fatihah ayat pertama sampai dengan 4. Itu adalah ulah tangan manusia sendiri yang dikendalikan oleh iblis. Solusinya seperti apa supaya kita tidak melakukan fitnah, hasud, iri, dengki dan zalim? Pertama, qalbu kita ini harus kita zikirkan. Kalau zikir jasmani, badan sudah faham tapi belum mengerti kegunaannya. Ketika kita sesudah sholat 5 waktu itu selalu berzikir subhanallah. Subhanallah itu untuk zikir hati, konsentrasinya ke dalam qalbu, supaya qalbu kita tidak melakukan fitnah, tidak melakukan hasud. Makanya zikirnya subhanallah, maha suci Allah, supaya tindakan perbuatan kita juga suci, tidak terjadi fitnah memfitnah dan zalim menzalimi. Ironisnya ngomongnya mah subhanallah, tapi tangannya berbuat fitnah. Jadi tidak nempel kalimat subhanallahnya di dalam qalbu, cuman lipstick saja, cuman hiasan di bibir. Tidak berubah itu qalbunya. Sampai-sampai kata Rasulullah, makanya qalbu itu elastis. Setiap habis sholat, di dalam sholat tahiyat akhir baca doa,
Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membulak-balikan qalbu, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah qalbuku ini pada agamamu supaya kita istiqamah. Itu subhanallah itu hujamkan ke dalam qalbu ketika berzikir subhanallah 33. Ini boro-boro 33. Allahumma antas jalan, kelamaan saja khotimnya ngomong sudah gelisah, berarti dibisikin iblis itu. Lalu yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah itu bersyukur ke seluruh tubuh, dikonsentrasikannya kepada seluruh tubuh. Masih bisa berjalan, alhamdulillah masih bisa melihat, alhamdulillah masih bisa bergerak. Allahu Akbar ke dalam ruh. Allahu Akbar, Allah yang maha hebat, yang maha besar. Ruh itu yang bisa menggerakkan kita. Siapa? Allah. Lalu bertaubatnya tubuh ini supaya tidak terjadi melakukan fitnah sesudah kita berzikir, tubuh berzikirnya alhamdulillah, maka tubuh ini bertobatnya dengan kalimat tauhid. Kita sering afdalu dzikrika fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata itu taubatnya tubuh. Kalimat tauhid itu taubatnya tubuh kita. Karena kita enggak faham, ya sudah la ilaha illallah, ya ilaha illallah, tubuh kita tetap saja tidak bertobat. Maka terjadilah fitnah memfitnah di mana-mana. Terjadilah hasud menghasud di mana-mana. Kemudian bertobatnya hati. Kalau tadi istighfarnya, berzikirnya hati itu dengan subhanallah, bertobatnya hati Allah, 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 Allah. Itu bertobatnya hati. Kita mengingat Allah, baik diucapkan dengan lidah maupun hanya dengan qalbu. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taubatnya hati. Lalu taubatnya ruh. Tidak kedengaran suara, napas keluar hu, napas ke dalam hu. La ma'budun bil haqqi illallah. Jadi di dalam qalbu hanya ada Allah. Napas keluar hu, ke dalam hu. Namanya zikir sirul asrar. Ternyata itu tobatnya qalbu. Kalau kita sudah merawat qalbu itu dengan berzikir dan bertaubat kepada Allah, yakin dalam tubuh kita ada Nur Muhammad, dan seluruh alam ini ada Nur Muhammad, ada Nurullah, cahaya Allah, ada Nur Insan menjadi satu jiwa dalam diri kita. Maka sepak terjang tindak tanduk kita dikontrol oleh Allah sesuai digambarkan di dalam suratul Fatihah ayat 5 sampai dengan 7. Akan terhindarlah perbuatan kita dari fitnah, hasud, iri dan dengki dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma sekedar lipstik, berzikirnya lipstik, bertobatnya lipstik, maka tidak bisa membentuk karakter kalbu kita untuk hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi fitnah yang terjadi dalam masyarakat kita secara status sosial? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran secara sistematik. Apa kata Rasul? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau di antara kalian melihat kekejian, kemunkaran, hasud dan fitnah dimanapun adanya, pertama solusinya untuk mengatasinya tidak dengan berzikir, tidak dengan berzikir lisan, tidak dengan berzikir qalbu, tapi kata Rasul falyughayyir biyadihi, robahlah dengan tangan. Tangan ini punya makna keberanian. Tangan ini punya makna pejabat.
dari mulai tingkat RT sampai presiden. Itu yang dimaksud dengan fal yughayyir biyadi. Turun tanganlah para pejabatnya untuk mengatasi akibat fitnah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana kalau yang melakukan fitnahnya itu rajanya sendiri? I don't know. Fa illam yastati, pejabatnya, penguasanya, rajanya diam, tidak mampu. Menterinya cuman laporan lewat Facebook, lewat WA, tidak turun ke lapangan, berarti zalim lagi kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Ini yang digambarkan oleh seorang filosof Yunani, Eugene Kalb. Rajulun yuhsinu ila ghairihi liyattakhadha ihsanahu ilaihi sabila. Law alima anna da masail sarat dhahaban la dhabihan nasu ma'an. Beliau membuat gambaran dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang, bisa laki-laki atau perempuan, ini nakiroh, yuhsinu ila ghairihi, dia berbuat baik untuk masyarakatnya, berbuat baik untuk rakyatnya. Apalagi kalau lagi kampanye, janji, tinggal janji. Tapi di dalam janjinya dia kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, liyattakhadha ihsanahu ilaihi sabila, punya nawa itu, punya niat supaya menguntungkan dirinya. Kasih sesuatu kepada orang tapi berharap ada imbalan lebih banyak buat dirinya. Karakter yang semacam ini, kata beliau, law alima, kalau dia tahu, kalau dia bisa, annada masail, kalau bahwasanya darah-darah yang mengalir di dalam tubuh rakyatnya, dia bisa berubah, dia robah menjadi bentengan, lempengan emas, menjadi batangan-batangan emas, la dhabihan nasu ma'an, pasti semua rakyatnya akan disembelih, rakyatnya akan dikorbankan demi menguntungkan dirinya, menguntungkan partainya, menguntungkan kelompoknya, tidak peduli rakyat jelata senang atau susah. Makanya kata Allah, al fitnatu asyaddu minal qatli. Inilah yang menyebabkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Karena dengan tersebab perbuatan fitnah ini, maka berapa ribu rakyat Indonesia pada khususnya yang mengalami kesusahan, dan bahkan yang mati sampai saat ini belum ditemukan. Lalu kalau tidak mampu, failamnya satu, fabilisanihi, maka dengan lisan. Nah, salah satu di antaranya kita ini dengan lisan, dengan lidah, dengan nasihat. Para ulamanya, para habaibnya turun tangan, jangan ribut. Ini ulama dengan ulama saling menyerang, maka terjadi lagi fitnah itu kan. Kiai dengan kiai saling menyalahkan, terjadi lagi fitnah. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Kan ada nyanyiannya, tak ada manusia yang sempurna, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Kenapa tidak saling memahami, tidak saling memaklumi? Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu juga, mau idhah nasihat dari para ulama dan sebagainya. Terakhir, fabiqalbihi. Qalbun di sini itu tadi, qalbun kita tadi yang sudah kita istighfarkan, yang sudah kita tobatkan, tubuh kita sudah tobatkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Qalbu kita sudah kita tobatkan dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ruh kita sudah kita tobatkan dengan zikir sirul asrar, hu, keluar nafas, ke dalam hu. Berdoa bersama dalam waktu yang sama, jam yang sama, memohon kerahiman Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kemauan, keinginan bersatu padu menolong saudara-saudara kita yang tersebab fitnah ini.
Seperti itu cara mengatasinya. Kalau itu semuanya tidak kita abaikan, siapa yang mau kita patuhi? Kalau Allah sendiri kita tidak patuhi, mau patuh dengan siapa? Inilah qalbu. Itu saja renungan khutbah pada siang hari ini. Tafsir dari surah Al-Anfal ayat 25 ditafsirkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hasud, karena fitnah ini masuk ke dalam ranah hasud yang dapat menyebabkan bencana terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ingat, itu bukan takdir, tapi itu murni disebabkan oleh tangan manusia. Diperkuat oleh hadis Rasulullah. Ini hadis qudsi. Kata Allah, ana inda abdi bi zanni. Kata Allah, saya sih nurutin sangkaan kalian. Kalau kalian menyangkanya menebang pohon-pohon itu bisa mempersejahterakan rakyat, silakan. Ternyata kan bisa menjadi bencana. Semuanya tergantung pikiran kita, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bianna nizam kalamullah malikal alam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil mutadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hindarilah oleh kalian fitnah. Allah tidak akan menghukum orang yang melakukan perbuatan fitnah dan zalim saja. Pada saat Allah menegur orang yang alim, orang yang baik, orang yang tidak melakukan zalim dan fitnah pun akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kuntum khairu ummah. Sebaik-baik kita umat, ta'muruna bil ma'ruf, mencegah perbuatan keji dan menegakkan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.